pendapat itu tadi. Ormas maju bersama, suratnya begitu, buka rapatnya begitu. Ya bicara Pak. Yang saya hormati Bapak Gubernur Wajib Besar beserta stafnya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan atau Bu Juli, silakan atau Pak Riki atau Pak ini Pak. Apa siapa duluan? Ya silakan Pak Riki. Kan pertanian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Kepala PB, Asisten Kepala PPN, kawan-kawan dari LSM Maju Bersama dan kelompok tani regional. Perlu kami sampaikan Pak Gubernur, di aset kami ini tidak tercatat tanahnya Di pertanian. ya, pertanian. Biasanya kalau cetak sawah itu dinas itu tidak membeli lahan, menyediakan lahan. Kita mencetak lahan masyarakat. Jadi lahan masyarakat dicetak untuk kemudian setelah dicetak diserahkan lagi kepada masyarakat untuk negara. Sawah itu bukan lahan kita. Lahan masyarakat dicetak. Pertama berarti tidak tercatat di aset pertanian. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang itu cetakan sawah itu lahannya masyarakat. Lahan masyarakat dicetak oleh pemerintah dan diserahkan lagi ke masyarakat ya. Hasil diserahkan lagi ke masyarakat. Tapi kalau lihat daerahnya Es Bakul ini memang tidak layak untuk cetak sawah karena sumber airnya tidak ada. Untuk cetak sawah itu pertama dia ada sumber airnya, kemudian ada lahan, ada petaninya yang menggarap. Itu persyaratannya. Nah ini sumber airnya tidak ada. Ini tidak terpenuhi. Jadi kalau untuk cetakan sawah dan kami ini tidak terdata dengan kami. Kemudian kelompok tani yang regional ini di dalam sistem penyuluhan pertanian ini belum terdaftar Pak. Jadi secara terus hukumnya, legalitasnya kelompok tani yang bapak-bapak ini tidak terdaftar di dalam kelompok tani yang kami yang tersusun terdaftar di dalam simultan. Jadi mereka ya baik bantuan maupun untuk yang lainnya belum bisa mendapatkannya. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Jadi kita sepakat ya. Pertama, aset ini kalau bagi pertanian tidak tercatat di mereka. Kemudian yang kedua, ini filosofi bekerja. Kalau cetak lahan sawah itu pasti bukan lahan pemerintah, artinya lahan masyarakat. Setelah dicetak, dikembalikan ke masyarakat. Dan secara teknis juga menurut Pak Riki, kawasan Es Bakul itu tidak layak secara teknis untuk pencetakan lahan sawah. Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, kelompok tani mereka ini, ya secara administratif belum terdaftar. Ini apa? Biar kita dudukkan dulu persoalannya di Dinas Pertanian sebagai lembaga kelompok tani masyarakat. Oke, batu itu Bapak Riki. Oke, so yang lain, Bu Julis. Terima kasih Pak Gubernur, Bapak Ibu yang kami hormati. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari LSM Maju Bersama serta kelompok tani regional. Tadi Pak Riki sebagai pengguna barang, kalau kami istilah dari pemerintahan, sudah menyatakan bahwa di dalam pencatatan mereka tidak ada. Nah, kami juga sudah berusaha mencari di dalam sistem informasi barang daerah kami. Juga untuk saat ini yang kami lihat itu juga belum tercatat di sistem informasi barang daerah kami. Nah, mungkin nanti biasanya Pak, kalau tercatat di tempat kami, apalagi dalam skop yang luas seperti ini, itu pasti kalau belum kami sebagai pemegang, kita punya lahan, tetapi kita belum menguasai kan, betul, itu pasti akan menjadi temuan misalnya seperti itu, dan itu akan mencuat tiap tahun. Nah, sampai saat ini lahan yang yang Bapak sampaikan tadi, ini belum ada informasi dengan kami, sehingga pas dengan apa yang ada tercatat di tempat kami, memang lahan tersebut tidak tercatat di dalam sistem informasi barang daerah kami.
Mungkin nanti juga tadi kami sudah bicarakan juga dengan bagian umum Dinas Pertanian untuk juga mengecek kembali ke lahan yang Bapak masukkan supaya kami memastikan betul bahwa apa yang kami catat itu dan yang ada di dalam sistem informasi daerah kami itu benar-benar valid seperti itu Pak. Untuk sampai saat ini seperti itu Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Artinya ini kan UPD teknis pengguna pertanian tidak terdaftar. Di BPKD kan ada sistem informasi barang aset juga tidak terdaftar. Kan begitu posisi sekarang ya. Tapi bukan berarti ini final. Coba nanti kamu telusuri lagi. Siapa tahu dulu punya data masih dalam bentuk manual, tapi belum sempat kita entry dalam bentuk sistem. Tapi paling tidak pada hari ini kamu menginformasikan seperti itu. Tapi sekali lagi stop. Ini tidak lanjuti dicari lagi dokumen-dokumen kita, data-data pendukung. Siapa tahu sekali lagi. Ini kan sudah lama, masih tahun 2000-an kemarin kan, 2000 tahun. Nah, 79 ya. Jadi sudah cukup lama ya sejarah tanah itu. Jadi tapi sekali informasi seperti itu, nanti tolong stop dicari lagi. Kalau BUMN punya informasi berapa? Baik Pak Dirjen, terima kasih Pak Gubernur, Bapak yang saya hormati. Jadi karena klarifikasi Pak, jadi untuk Pak Sabri itu di PU dulu waktu zaman Kanwil itu sebagai kabak pengairan Pak. Karena itu masih Kanwil, coba nanti setelah ini kami akan berkoordinasi baik ke balai sungai maupun balai jalan berkenaan dengan itu. Jadi untuk saat ini PU belum bisa ngasih informasi banyak Pak. Jadi nanti setelah ini akan kami pelajari. Terima kasih Pak. Baik, ini kan nanti ada celah begini Pak. Karena posisi waktu itu kita ini masih belum otonomi daerah, aset ini masih di bawah kantor wilayah, kan benar nih. Memang nggak akan terdaftar ketika tidak ada penyerahan SPK P3D-nya di kita. Kan banyak juga kantor yang belum P3D ke kita. Jadi ini sekali lagi berarti Pak Tejo punya tanggung jawab untuk menelusuri X lahan ini di Kanwil pengairan. Mungkin apa balai sungai juga jadi sekarang bukan? Nah, maka nanti coba kamu telusuri itu. Kita cari dulu, urai dulu pelan-pelan ya. Jadi tolong telusuri tanggung jawab Pak. Karena di sini udah jelas ini nggak terdaftar, berarti nggak ada penyerahan waktu itu kita. Nah, cari Pak Tejo di kantor wilayah. Kantor wilayah itu akhirnya jadi sekarang jadi balai di daerah ini kan. Kalau jalan jembatan, balai jalan jembatan. Kalau pengen balai wilayah Senayan 7. Oke, yang lain? BPN, coba mungkin BPN saja sebagai penutup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur dan Bapak Ibu seberapa. Kami sebenarnya dari BPN data-data ini, data pertanahan itu ada. Tapi untuk lokasi ini kami belum bisa memastikan ini datanya tanahnya statusnya terdaftar atau belum, sertifikat atau belum, atas nama siapa atau siapanya, sehingga untuk memastikan itu perlu dilakukan pengambilan data di lapangan dulu Pak, titik koordinat dan di lapangannya itu nanti yang baru bisa kita dudukkan di peta kita, sehingga baru bisa kelihatan itu adanya di atas sertifikat atau bukan, sertifikat atas nama Rio Sabri atau bukan, nama pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Harus ada pengambilan data di lapangan dulu. Nah, untuk pengambilan data di lapangan ini di SOP kita harus ada pengajuan permohonan pengukuran dan pemetaan. Ini terus. Nanti siapa yang mengajukan silakan sesuai dengan yang membutuhkan datanya. Ini itu sementara Pak, bisa kita terima kasih. Baik. Jadi yang bisa kita simpulkan sekarang Pak, di aset Pemprov tidak terdaftar, baik di pertanian maupun di BPKD. Kemudian dari pertanahan juga belum bisa memberikan jawaban pasti, karena harus turun dulu. Cek lapangan, tentu titik koordinat baru kelawan siapa pemilik lahan ini dari sisi data pertanahan. Pak Tejo selaku Kabinat WWR, dia bertanggung jawab, kita tugasi untuk menelusuri sejarah lahan. Ya, karena pada waktu itu status instansi masih vertikal di bawah kantor wilayah. Nah, nanti sekalian maksud saya, kita mendapatkan informasi dari Pak Tejo dulu. Kalau nanti ternyata itu memang terdaftar di aset
balai sungai, di aset balai jalan misalnya, aset masih ke pusat, bisa terdaftar, kita mintakan mereka itu yang mengajukan kepada BPN. Kan itu nanti prosedurnya. Mereka supaya legal standing itu jelas. Walaupun kata beliau itu bisa siapa saja, tapi kan harus jelas juga yang berhak. Ya kan itu, kalau ternyata terdaftar nanti di Balai Sungai Wilayah 7, masih belum setuju, jadi informasikan. Baru mengajukan surat kepada BPN. Supaya BPN kota ada dasar SOP mereka untuk turun. Ya nggak bisa mereka ujung-ujung ukur tanah orang, kan jadi masalah juga nanti. Nah baru nanti akan ketahuan, di overlay kan ketahuan nanti. Kapan pengajuan sertifikat sama, siapa yang mengajukan, ada semua sejarahnya. Nah baru nanti akan ketahuan. Nah sebaliknya, plan B, andai nanti semua tidak ditemukan, ya kan bisa jadi nanti. Nah tidak ditemukan Pak Sutiojo itu kata wilayah enggak terdaftar, ya kan gitu kan? Ya silakan masyarakat, ya kan yang mengajukan ke BPN untuk menentukan itu boleh individual. Sehingga nanti kalau pas masyarakat, pas kamu yang ngajukan atas nama ormas ke BPN itu berarti itu punya orang, punya ada sertifikat, berarti kamu nggak bisa. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Nah, gitu aja rapat kita nih Pak. Yang bisa kita lakukan hari ini. Tapi maksud saya ini jangan terlalu lama supaya progresnya kelihatan. Ya, keputusan rapatnya begitu. Pak Tejo menelusuri ke Kanwil. Ya, kalau sudah nanti dapat ternyata ada, mintakan mereka untuk mengajukan. Karena jangan-jangan mereka juga nggak tahu, karena orang kan orang baru semua, Pak, berganti, apalagi pegawai pusat, Pak. Beda dengan kita di daerah, standby terus. Kalau mereka kan rollingnya cepat sekali. Nah, sekali lagi, karena itu tidak ditemukan semua, silakan masyarakat. Yang kelompok kami tadi, kamu yang ngajukan ke BPN, ya untuk mereka melakukan survei bahwa tanah yang terdaftar seperti apa, sehingga bisa ditentukan titik kedudukan dan akan ketahuan jawabannya seperti apa. Agar BPN yang mengeluarkan informasi itu. Itu yang kita jangan lagi ini Pak punya siapa resmi diajukan. Gak ada data di pemerintah. Ya udah kamu selesai juga gitu, kamu selesai. Kita kan harus begitu Pak bekerjanya. Ya, saya kira begitu. Nah, dalam posisi seperti ini, nanti kata BPN dalam berproses seperti ini, ya kita sama-sama menahan diri dulu, supaya jangan terjadi konflik yang sifatnya anarkis merugikan kita. Ya, artinya ini sudah disampaikan ke Pemda, didengar oleh PDTS dan Kepala Pertanahan. Tapi jangan pula kamu mengklaim ini pertanahan dari sengketa, ini kan sengketa bersih kamu. Ya kan gitu. Bagi pemiliknya kalau memang ternyata betul semua datanya nggak sengketa sebenarnya kan gitu. Nah, tapi tadi ini kita hargai masing-masing pihak supaya jangan sampai terjadi konflik yang sifatnya anarkis. Sekali lagi saya berkomitmen. Kalau setiap masyarakat melapor saya asal betul bekerja yang benar, saya ikutin Pak. Proses akan terjawab, pasti terjawab. Dan nggak terlalu lama, tapi juga nggak bisa hitungan hari. Ya kan itu, Pak Tejo mungkin 3 hari lapor situ, start itu kan harus bekerja. Nah, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mau pamit karena persoalan landing ke Jakarta. Kalau masih ada diskusi lanjutan, saya silakan dengan asisten 1. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.